Oke guys, jadi untuk membuka tahun 2025 ini saya mau share bagaimana caranya bisa membangun sebuah bisnis yang sukses. Nah, jadi saya mau share dan apa yang saya share di sini itu adalah sesuatu yang saya sudah lakukan untuk beberapa bisnis saya. Dan dalam video kali ini saya akan menggunakan salah satu bisnis saya, yaitu adalah Escotel, sebagai case study. Bagaimana saya dan partner saya membangun Escotel dari nol. Sampai sekarang kita udah mengelola lebih dari 50 properti yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu ada hotel, ada unit apartemen, ada villa. Dan saat ini di dalam pipeline kita, artinya dalam proses untuk kemudian kami kelola, itu ada sekitar 20 properti lagi. Jadi di awal tahun 2025 ini kita berharap nanti akan ada sekitar 70 properti yang menjadi bagian dari Escotel, dari keluarga besar Escotel. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan simple. Jadi para property owner, jadi property owner ini kan biasanya pengusaha atau profesional yang mereka invest di properti, mengharapkan investasinya ini menghasilkan uang. Karena yang namanya properti itu kan ada dua sumber passive income sebetulnya. Yang pertama itu adalah cash flow, yang kedua itu adalah capital gain. Nah, kalau capital gain itu gampang banget, ditinggal tidur aja harganya naik. Cash flow ini masalahnya, karena kalau nggak dikelola dengan baik, maka sebuah properti yang mestinya bisa menghasilkan cash flow positif malah bisa menjadi cash flow negatif. Saya kasih contoh, misalnya ada sebuah hotel yang dikelola tidak dengan manajemen yang profesional, akhirnya kecolongan sana sini, bangunannya rusak, mulai karatan, mulai jamuran, bocor sana sini, akhirnya malah menjadi hotel yang bobrok. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget, karena nggak dikelola secara profesional. Nah, kami dari Escotel itu jasanya simple, kita operate propertinya, kita sewakan dalam bentuk short term rental atau sewa jangka pendek. Jangka pendek itu harian. Kenapa harian? Kenapa kita nggak main bulanan? Kalau bulanan misalnya kos-kosan atau villa dikontrakin bulanan, bisa nggak? Bisa dan gampang banget mengelolanya. Tapi sebetulnya satu, cash flow-nya itu 3 kali lebih besar kalau disewakan harian. Jadi untungnya lebih maksimal. Dan yang kedua, secara usia bangunan itu jauh lebih awet, jauh lebih termaintain dengan baik bangunannya kalau disewakan harian. Karena setiap hari kewajiban kami adalah mengecek apakah bangunannya atau setiap ruangannya itu bisa disewakan kepada market. Sehingga secara otomatis bangunan jauh lebih terawat, jauh lebih terjaga, dan akan awet, panjang umur, lebih panjang umurnya daripada kalau disewakan bulanan apalagi tahunan. Itu jasa yang kami berikan. Bisa dalam bentuk hotel, bisa dalam bentuk apartemen, bisa dalam bentuk villa, seperti itu. Nah, jadi bagaimana saya dan partner saya bisa memulai bisnis ini dari nol sampai sekarang saat ini kita udah mengelola sekitar 50 properti. Sebenarnya gini, kalau kita bicara bisnis apapun itu prinsipnya sama. Sekali lagi, bisnis apapun, mau jualan buku, mau jualan permen, mau jualan apa aja deh, mau barang, mau jasa, mau arsitek, kontraktor, apapun sama. Jualan makanan, F&B, apa aja, minuman, semuanya sama prinsipnya. Yaitu adalah pertama, kita harus punya value yang berbeda. Sekali lagi, value yang berbeda dengan kompetitor. Contoh, kalau di kami, apa bedanya value-nya? Yang pertama, kami tidak mempermasalahkan lokasi. Kami hampir nggak pernah menolak sebuah proyek karena lokasi. Itu yang pertama. Biasanya kalau kita bicara properti, 5L tuh kan, lokasi, lagi-lagi lokasi. Biasanya kayak gitu. Sedangkan kalau Escotel nggak, karena kami yakin dimanapun kami berada, kami bisa narik market. Kami bisa meng-create market. Itu bedanya yang pertama. Jadi kami punya satu project itu di Bogor Timur, bayangin di Bogor Timur, dan itu lokasinya bener-bener nggak ada tempat wisata. Itu kayak di antah berantah gitu di daerah Gunung Putri. Dan itu adalah hotel 60 kamar. Kok bisa Escotel punya project di sana? Ya karena ownernya punya bangunan di sana. Dan bentuknya itu seperti bangunan yang sudah agak lama. Karena kita udah ngelola juga udah lama banget, udah sekitar 10 tahun lebih. Mungkin sekarang udah 11 tahun kami ngelola. Nah, isinya 60 kamar, tapi occupancy rate-nya sangat tinggi sekali. Karena kalau okupansinya rendah dan owner nggak puas, ya kita udah diputus kontrak, kan sesimpel itu.
Tapi kenyataannya, dibandingkan dari waktu pertama kali kami menerima bangunannya, sampai sekarang udah berjalan 10 tahun, ownernya pun udah jarang banget ke sana, udah hampir nggak pernah. Tapi kalau misalnya ownernya ngecek, oh itu pasti udah beda banget bangunannya. Pertama, bangunannya jauh lebih bagus sekarang. Ini keunikan Escotel juga. Bangunannya jauh lebih bagus sekarang, karena kami ngerawat bangunannya itu dengan luar biasa. Perawatannya juga standarnya sangat-sangat luar biasa tinggi, sehingga bangunan makin lama malah kelihatan makin baru. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang ada di ruangannya juga udah beda banget. Dulu waktu kami nerima bangunan itu 10 tahun yang lalu, tidak ada water heater, tidak ada wifi, tidak ada Android Smart TV, karena zaman itu belum ada, tahun 2014 belum terlalu booming. Dan sekarang itu semua udah ada water heater, jadi mandinya air panas semua, 60 kamar semuanya bisa air panas. Lalu kemudian wifi-nya super kenceng, sehingga tamu-tamu yang profesional, tamu karyawan yang mau kerja, mau Zoom, mau sambil meeting online, mau sambil bikin laporan, upload, download file data, semuanya itu bisa. Dan semua TV-nya itu Android Smart TV, udah ada YouTube, udah ada Netflix, dan Netflix-nya juga udah ada account-nya. Jadi kamu datang ke hotel Escotel nggak punya akun Netflix, bisa nonton Netflix di sana. Keren apa? Keren banget. Jadi kalau secara kamar sebetulnya yang kami tawarkan itu adalah fasilitas bintang 3. Kamarnya ya, bintang 3. Selain bersihnya pasti bersih dan wangi, itu semua fasilitas kami berikan. Jadi bintang 3 tapi harganya harga budget. Nah, itulah positioning kami yang berbeda sebetulnya. Yang tidak ada hampir tidak ada di kompetitor-kompetitor kami manapun. Nah, yang menarik adalah itu salah satu hotel kita juga punya satu project di Cikarang. Tapi jangan bayangkan Cikarang itu pinggir jalan tol, enggak. Ini Cikarangnya masih sekitar 2 jam dari jalan tol. Dan kalau ditanya, kok bisa Escotel punya hotel di sana? Ya simple, karena ownernya punya bangunan di sana. Ya kita kan nggak bisa nawar, kita nggak bisa dong, Pak, Bu, dipindahin aja yuk dari yang Cikarang, kita pindah aja ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Ya nggak bisa. Jadi kan harus terima dimanapun berada. Tapi balik lagi, karena kemampuan dan skill kami, dimanapun lokasinya berada, tetap akhirnya bisa kita meng-create market di sana. Karena apa? Kenapa kok market mau datang? Karena kita berikan value. Harus ada value-nya, harus ada pembedanya, dan kenapa lebih unggul. Jadi market itu pada akhirnya akan bertanya, kalau saya beli dibandingkan dengan value yang saya dapat, mana yang lebih tinggi? Kalau value lebih tinggi daripada harga, maka orang akan datang. Dan nggak akan ada yang namanya, wah ini barangnya mahal ya, ini barangnya murah ya. Nggak. Kenapa? Karena kalau semua orang berpikir mana yang mahal, mana yang murah, nggak akan ada mobil Lamborghini. Nggak akan ada tas Louis Vuitton. Pasti semuanya beli barang di pasar yang murah. Seperti itu. Mobil nggak akan ada Ferrari, Lamborghini, McLaren, segala macam nggak akan ada. Tuh pasti orang belinya apa sih? Ayla. Xenia, pasti orang belinya kayak gitu-gitu. Kalau misalnya memang yang murah pasti menang, belum tentu. Harus ada value yang ditawarkan. Nah, ketika value-nya lebih tinggi daripada harga, jadi value for money-nya itu bagus, orang datang. Mau nggak mau, suka nggak suka orang datang. Ditambah lagi, kami berinvestasi sangat besar itu di iklan, terutama di Meta Ads pada saat ini. Jadi dengan adanya Meta Ads, kita banyak sekali bisa mendapatkan customer. Lalu kemudian customer yang udah datang, mereka lihat kualitas dari hotel-hotel yang kami kelola, mereka akan datang lagi. Dan terbukti, jadi setelah 3 tahun sebuah properti berjalan, hotel-hotel yang kami kelola berjalan, itu tidak boleh yang namanya online travel agent atau tamu dari Traveloka, tamu dari Booking.com, Tiket.com, tidak boleh melebihi tamu yang walk-in. Harus lebih banyak tamu yang walk-in, yang direct booking kepada hotel, kepada properti kami, dibandingkan yang lewat online travel agent. Kenapa? Ya simpel aja, online travel agent komisinya gede, sesimpel itu. Nah, lalu kemudian ada juga, kita juga punya satu project, satu properti yang kami kelola, itu daerahnya di Ciamis, tapi bukan di kota Ciamisnya, di perbatasan kota Ciamis. Jadi benar-benar kayak di pelosok lah. Tapi ya kenyataannya tetap full, tetap penuh terus. Bahkan ownernya itu sampai ekspansi nambah kamar. Dari awalnya 30 kamar, nambah 20 kamar, jadi total 50 kamar. Balik lagi, kenapa orang mau datang? Kenapa orang mau nginep di sana? Karena punya value.
Karena apa yang dibayarkan itu lebih murah daripada value yang didapatkan. Pertama, orang masuk bersih pasti. Kamar pasti wangi, udah dapat feel-nya udah enak, AC-nya pasti dingin, Wi-Fi-nya kenceng. Lalu kemudian TV-nya udah yang Android Smart TV, mau mandi air panas, amenities dari odol, sikat gigi, sisir, sabun, sampo, itu semua kita kasih. Jadi balik lagi, secara kualitas bayangin, kualitas bintang 3. Tapi harganya itu setara dengan hotel melati atau hotel budget. Ada value di sana. Jadi karena experience seperti inilah akhirnya tamu pada datang, sehingga dari sana kita bisa bangun track record, sehingga akhirnya sekarang investor mulai percaya untuk memberikan hotel-hotelnya atau properti-propertinya dikelola oleh tim Escotel. Nah, kalau misalnya kamu sekarang baru mulai bisnis, belum punya track record, mulai dari mana? Kamu harus punya value dulu, ini loh yang kamu bangun. Value-nya harus jelas. Value itu bukan gini misalnya, saya jualan makanan atau minuman, value saya adalah enak. Kalau misalnya gini, semua orang yang buka restoran pasti bilang makanannya enak. Nggak ada satupun orang buka restoran mengatakan makanannya so-so aja. Nggak ada, semua orang pasti bilang makanannya enak. Nah, apa yang menjadi pembeda dengan makananmu dengan makanan yang lain? Dan jawabannya nggak bisa enak, karena gini, enak itu adalah antara lebih bagus atau lebih jelek. Oke? Lebih bagus atau lebih jelek daripada kompetitor. Tapi yang harus dipikirkan adalah positioning adalah apa bedanya dengan kompetitor. Misalnya gini, kamu mau buka toko soto, rumah makan, warung soto gitu. Ternyata di kiri kananmu jarak 10 meter kiri kanan udah ada warung soto A, warung soto B. Di tengahnya kamu mau buka warung soto lagi. Pertanyaannya, apa yang membedakan warung sotomu dengan warung soto kanan kiri? Sesimpel itu aja. Kalau ini bisa kamu jawab, meskipun jawabannya hypothetical ya, jawabannya itu teori aja, karena ya mungkin kamu nggak mau buka toko soto, atau kamu nggak mau buka warung soto. Kalaupun kamu mau buka warung soto, mungkin di sebelah kiri kananmu nggak ada toko sotonya. Tapi kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang membedakan toko sotomu dengan toko kanan kiri, maka di sana kalau ada nih, oh saya bedanya ini, belum tentu lebih bagus atau lebih jelek, tapi tahu bedanya ini, maka di sana langkah awalmu untuk memulai bisnis itu udah lebih baik. At least kamu udah 50% bisa nih mulai bisnis kalau kamu udah bisa menjawab itu. Karena kalau misalnya kamu cuma bilang, oh saya lebih murah, oh saya lebih enak, itu agak susah. Karena kalau jawabanmu saya lebih murah, ketika ada yang lebih murah lagi daripada tokomu, selesai. Escotel, hotel-hotelnya tidak melulu paling murah. Bahkan ada satu lokasi kami di daerah Senen, di Jakarta Pusat, itu lebih mahal. Hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada hotel-hotel sekitar. Tapi kenyataannya begitu kalian buka, customer dari hotel lain pada pindah ke kita semua. Kenapa? Balik lagi, value. Jadi sampai tamu-tamu itu lebih baik saya bayar 2 kali lipat, karena value yang saya dapatkan 4 kali lipat daripada hotel sekitar. Nah, di kamu pun sama, apa value-nya yang membedakan daripada yang lain? Nah, itu coba dijawab dulu. Kalau itu bisa kamu jawab, maka sebetulnya memulai bisnis adalah tentang ya udah, kamu tahu market butuhnya apa, kamu berikan barang atau jasa sebagai solusi atas kebutuhan mereka. Selama kamu tahu apa yang mereka butuhkan dan berbeda dengan kompetitormu, karena semua di dunia ini hampir nggak ada yang namanya originalitas, hampir nggak ada. Jadi semua apa yang ada di dunia ini adalah pengembangan dari apa yang sudah ada. Dengan itulah kita maju. Bahkan kalau misalnya kamu punya sesuatu produk yang baru banget, yang bener-bener baru, one of the kind, yang bener-bener belum ada temennya di dunia ini, nah itu bahaya juga. Karena ongkos buat mengedukasi marketnya itu akan jadi mahal banget. Saya kasih contoh, Gojek, waktu baru pertama kali mulai di Indonesia, mereka yang pertama, itu mahal banget biaya untuk mengedukasi marketnya. Jadi mereka sampai bakar duit banyak sekali supaya masyarakat mau pakai. Saya anggap kamu nggak punya investor yang besar, kamu nggak punya kemampuan bakar duit yang banyak. Makanya dari apa yang sudah ada, kompetitormu sudah ada, apa yang membedakan barangmu daripada barang mereka. Dari sana aja kamu mulai. Kamu udah punya barangnya, kamu udah bisa tuh langsung promosiin. At least itu adalah langkah pertama untuk kamu bisa memulai bisnis yang sukses. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa
like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Selamat tahun baru 2025. Semoga bisnismu sukses selalu.